Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 21 KKN Umrah 2020 Desa Teluk Bakau. Pada video ini kami akan menginformasikan kepada kalian penerapan norma baru dalam kehidupan sehari-hari. Yuk simak videonya. Apa itu novel coronavirus? Novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernapasan. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina, lalu menyebar ke seluruh negara termasuk negara kita, Indonesia. Sampai saat ini di Indonesia mencapai 166.000 kasus, sembuh 121.000 orang, dan meninggal dunia 7.169 orang. Nah, di Indonesia sendiri sudah diterapkan kegiatan normal baru atau new normal. Bagaimana kegiatan normal baru? Kegiatan normal baru adalah kegiatan yang sehari-harinya kita laksanakan tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, salah satunya yaitu menggunakan masker sebagai pelindung diri. Nah, seperti di tempat umum, kita harus tetap menggunakan masker dan jaga jarak satu sama lain. Kebijakan penggunaan masker disampaikan oleh Dr. Mike Ryan, pakar darurat WHO pada konferensi pers, dilansir dari Channel News Asia Sabtu 4 April 2020. Dengan adanya kebijakan baru dari WHO tersebut, pemerintah Indonesia mendorong agar seluruh masyarakat menggunakan masker apabila akan keluar rumah. Adapun masker yang dianjurkan WHO yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masker kain. Masker kain ini dapat digunakan oleh masyarakat yang sehat saat berada di tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain. Masker ini dapat dicuci dan diganti setelah 4 jam pemakaian. Yang kedua yaitu masker bedah. Penggunaan masker bedah hanya disarankan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas kesehatan dan masyarakat umum yang sedang sakit untuk mencegah terjadinya penularan kuman kepada orang lain. Selanjutnya yaitu masker N95. Masker ini disarankan untuk mencegah penularan virus. Harganya lebih mahal dan disarankan untuk tenaga medis yang kontak langsung dengan pasien. Adapun resiko penularan COVID-19 bisa kita cegah dengan menggunakan masker. Masker ini kita gunakan saat kita beraktivitas di luar rumah. Ingat ya, tetap menggunakan masker ketika keluar rumah dan jaga jarak satu sama lain. Kemudian penerapan new normal selanjutnya yaitu ketika kita belanja di swalayan. Nah, di sini kita harus mengecek suhu terlebih dahulu. Protokol kesehatan COVID-19 mengharuskan setiap orang diukur suhu tubuhnya saat berkunjung ke tempat umum seperti mal, kantor, atau tempat ibadah. Salah satu yang paling sering digunakan adalah termometer gun atau yang sering disebut dengan termogan. Termogan adalah alat ukur suhu atau termometer dengan metode non-kontak. Artinya, pengukuran suhu dilakukan tanpa menyentuh objek yang diukur. Nah, alat ini sangat cocok diterapkan pada masa pandemi. Selanjutnya, penerapan kebiasaan normal baru juga dilaksanakan di tempat ibadah. Nah, salah satu contohnya yaitu beribadah di masjid bagi umat muslim. Setelah seharian beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan setelah kembali ke rumah. Nah, kakak akan memberikan informasi mengenai cara mencuci tangan dengan baik.
Kuman yang ada di tangan bisa ditularkan melalui apa saja ya? Tidak tahu dari mana saja ya, Kak. Nah, kuman bisa ditularkan melalui uang kertas, bersalaman, dan menggunakan kendaraan umum. Untuk menghilangkan kuman, ada 6 langkah mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang pertama yaitu ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Yang kedua yaitu gosok punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan pada kedua tangan. Yang ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Gosok punggung jari dengan kedua tangan dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari dengan diputar dalam genggaman tangan kita. Yang keenam, usapkan ujung kuku tangan dengan diputar di telapak tangan. Lakukan juga pada tangan yang satu lagi. Dan kemudian dibilas menggunakan air yang mengalir. Dan jangan lupa matikan kerannya. Meskipun di saat pandemi kita harus tetap menerapkan pola hidup sehat, yaitu seperti berolahraga. Nah, tetapi jangan lupa menggunakan dan mentaati protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker dan jaga jarak satu dengan yang lainnya. Pada saat pandemi COVID-19 sekarang ini, masyarakat dianjurkan untuk menjaga kesehatannya. Salah satunya adalah rutin mengonsumsi buah dan sayur yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imun tubuh. Setidaknya, masyarakat wajib mengonsumsi buah dan sayur yang mengandung vitamin C dan E. Kan WHO juga sudah menganjurkan agar kita mengonsumsi sayuran sebanyak 150 gram dan buah 250 gram per hari, kata ahli gizi masyarakat dari Institut Pertanian Bogor, Ali Komsan, beberapa waktu yang lalu. Vitamin C bisa didapatkan dari buah pepaya, jeruk, dan jambu biji. Sementara itu, vitamin E bisa didapatkan dari produk sayuran seperti toge, wortel, bayam, lobak hijau, dan brokoli. Agar tubuh kita mampu menangkal penyerbu-penyerbu asing seperti virus, kuman, dan bakteri, maka limfosit atau sel darah putih harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Mengonsumsi vitamin C dosis tinggi dapat meningkatkan produksi limfosit. Vitamin C bekerja sebagai antibiotika di dalam tubuh untuk menghancurkan virus penyebab penyakit. Vitamin C punya kemampuan untuk memperbaiki sistem kerja paru-paru. Mereka yang rajin mengonsumsi vitamin C berpeluang ada di level bugar dan segar, serta terhindar dari derita bronkitis kronis. Apalagi COVID-19 cenderung menyerang saluran pernapasan dan paru-paru. Nah, itulah tadi beberapa adaptasi penerapan normal baru dalam kegiatan kita sehari-hari. Masyarakat dianjurkan untuk disiplin dalam mematuhi anjuran dan protokol kesehatan di tengah pandemi. Dalam upaya menangani pandemi COVID-19 di Indonesia, masyarakat juga turut berperan besar dalam menekan jumlah kasus dan penyebaran lebih lanjut dari virus yang telah menjadi pandemi di setidaknya 216 negara yang ada di dunia. Untuk itu, pemerintah bersama dengan masyarakat harus berupaya bersama dalam menghadapi pandemi ini. Masyarakat juga harus saling mengingatkan antar sesama
agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kalian ya.